Kita masuk ke menu diskusi lainnya di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sudah menerbitkan surat agar rumah sakit tidak menolak pasien BPJS yang kepesertaannya nonaktif sementara. Namun, Menkes juga menyebut pemerintah mempunyai soal warga berkategori mampu yang justru menjadi penerima bantuan iuran BPJS. Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI mengungkap banyak warga tergolong mampu menjadi penerima bantuan iuran atau PBI. Bahkan jumlah penerima PBI ini dari golongan paling kaya atau desil 10 mencapai, ini angkanya tidak main-main, 1.800 orang. Akibatnya banyak warga dari desil 1 sampai 5 tidak menerima PBI karena tidak masuk dalam kuota. Rekonsiliasi data diperlukan agar 11 juta orang yang keluar dari daftar PBI bisa kembali menerima bantuan. Jadi memang dari data yang sudah di clean up kemarin Bapak Ibu lihat, ada juga orang kaya, paling kaya desil 10 yang masuk PBI. Nah data ini masih ada. Nah kalau orang kaya yang 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI. Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk. Karena PBI itu kan ada kuotanya, sekitar 96,8 juta. Itu sebabnya kenapa dalam 3 bulan ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Sebanyak 35.526 jiwa peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI di Kepulauan Bangka Belitung dinonaktifkan. Meski begitu, Pemda setempat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan. Dari jumlah peserta yang dinonaktifkan itu dilakukan penggantian data sebanyak 37.106 jiwa yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Ada yang dinonaktifkan di satu sisi, kan ada yang menggantikan ya. Jadi 30.000 yang dinonaktifkan itu digantikan datanya itu sekitar 37.106 itu ditarik dari PBPU Pemda yang aktif. PBPU Pemda ini maksudnya masyarakat yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah. Menteri Kesehatan mengungkap data banyak warga golongan kaya atau golongan mampu justru menerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan sehingga membuat warga yang harusnya mendapat manfaat tidak masuk dalam kuota itu. Kita akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Untuk saat ini sudah bergabung di studio Kompas TV Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Pak Timbul, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah mau datang ke studio Kompas TV. Kami masih menantikan kehadiran dari anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Zainul Munasikin lewat sambungan dalam jaringan untuk ikut berdiskusi soal ini. Saya mau tahu dulu, ini kan sudah semenjak ditetapkan reaktivasi 3 bulan ini untuk mereka yang statusnya nonaktif PBI, sejauh pantauan dan laporan yang diterima BPJS Watch, apakah masih ada laporan yang belum masuk atau belum kembali reaktif akunnya atau semuanya sudah aman-aman saja Pak? Ya, jadi setelah berapa hari yang lalu kan keluar surat Mensos yang mengatakan 106.000 diaktifkan otomatis. Itu yang untuk penyakit kronis. Ada yang bayi dan ada yang lain. Nah, totalnya 106 saya hitung. Menkes ngeluarin surat lagi. Menkes mengatakan rumah sakit Paskes jangan menolak pasien. Dia nggak menyebut angka, dia hanya menghimbau. Nah, pada saat surat itu ada, saya mendapat laporan seorang anak di Jakarta Utara yang dinonaktifkan, bapak dan anaknya, sakitlah anak ini dibawa ke puskesmas. Saya bilang bawa itu surat Menkes. Kalau bawa surat Mensos, dia nggak penyakit kronis, bukan bagian di situ. Tetapi di puskesmas menolak bahwa bapak harus ke Dinsos dulu. Jadi artinya mau saya bilang, surat Menkes itu mental di puskesmas. Karena memang rumusnya perjanjian kerjasama antara Paskes, puskesmas, rumah sakit, klinik dengan BPJS adalah puskesmas, klinik, dan rumah sakit melayani yang statusnya aktif.
Jadi artinya kalau saat itu si anak dan si bapaknya statusnya masih nonaktif, memang tidak dilayani. Dan sekarang persoalannya kan kalau dilayani nanti bagaimana? Perjanjiannya kan harus aktif dulu. Sementara rumah sakit masih punya masalah dengan pending claim, dispute claim dengan BPJS. Nah, artinya mau saya katakan harusnya Menkes memiliki sebuah kewenangan yang membuat surat yang dipastikan orang-orang yang sakit itu kalau datang ke puskesmas langsung direaktivasi. Jadi jatuhnya imbauan tadi itu tidak kuat posisinya. Tidak kuat. Nah, ini kan artinya bahwa warga masih terkendala dan itu kasus yang real. Akhirnya si anak dan bapak itu bawa ke Dinsos Jakarta Utara. Dibilang oke, kami terima. Itu pengajuan belum tentu iya. Nah, kasus kedua memang saya di Manado ada tuh. Disabilitas. Mirip-mirip juga nih dengan ya, Jakarta Utara. dinonaktifkan disabilitas, dia butuh obat istrinya. Nah, waktu itu saya bantu, saya advokasi ke BPJS Kesehatan di sana. Akhirnya aktif hari itu sehingga dapat obat. Nah, persoalan yang muncul kan gini, dari 11 juta dikurangin 106 ribu, kan belum tentu juga sehat semua selama 3 bulan. Pasti ada yang sakit, seperti si anak. Masalahnya kalau dia sakit, harus ngurus dulu dan belum tentu dijamin diperoleh aktivasi itu. Dia bagaimana? Kan ini persoalannya. Sementara gini, kasus penonaktifan itu kan bukan tahun ini aja. Di 2025, di Juli 2025 kan ada 7,3 juta yang dinonaktifkan. Kata Pak Mensos total setahun itu 13 juta. Kenapa nggak heboh seperti saat ini? Karena pada saat itu dinonaktifkan pasien peserta yang dinonaktifkan sakit, dia bisa reaktivasi di puskesmas. Beda kasusnya dengan Beda kasus sekarang. Nah, makanya saya bilang begini, kenapa nggak dicontoh itu aja? Nah, kan begini. Waktu pas pertemuan dengan DPR, saya berpikir 11 juta diaktifkan kembali. Ternyata kan enggak. Kalau 11 juta diaktifkan kembali, kali 3 bulan, kali 42 ribu, kan anggarannya akan ditambah oleh Menkeu kan 1,3 triliun. Mungkin mereka berasa berat. Nah, kalau yang 106 ribu kali 42 ribu, kali 3 bulan, itu kan 15 miliar. Menurut saya gini, oke enggak yang 11, tapi jangan juga hanya yang 106. Jadi kalau nanti yang 11 juta ini ada yang sakit, datang saja direaktivasi dengan mendapatkan kewenangan dari Kemensos, Kemenkeu dengan Kemensos, Kemenkes dan Kemenkeu, berikan perintah, aktifkan, hubungi BPJS biar BPJS nanti menagih uangnya, iuran. Nah, dengan begitu kan artinya yang 11 juta bila yang sakit masuk, kan belum tentu juga 10 kali lipat dari 106 atau 1 juta dalam 3 bulan. Maksud saya, kalaupun 10 kali lipat, hitungannya hanya 150 miliar. Tapi sudah menolong seluruh yang sakit dari yang 11. Bagi yang sehat, kalau mau ngurus ya silakan ke Dinsos, karena dia masih sehat. Nah, pertanyaannya kan adalah, ini tidak dijalankan. Masyarakat masih diperhadapkan pada birokrasi ke Dinsos. Ini yang di luar 106. Ya kira-kira gitu ya. Kan persoalan hak masyarakat itu nggak dijamin. Nah, kenapa saya memulai dengan pertanyaan soal itu update tadi, karena kan kita pernah membahas ini juga dalam beberapa hari sebelumnya ya. Dan Anda menyebut bahwa akar masalah dari ini adalah soal data. Dan ketahuanlah tadi dalam beberapa rapat, entah itu antara pemerintah bersama dengan pimpinan DPR maupun Menkes bersama dengan Komisi 9, bahwa ada desil-desil kalangan mampu yang justru masuk kalangan desil 10, seribuan orang masuk dalam daftar penerima bantuan. Apakah ini semata gara-gara penyisiran yang tidak matang, tidak lengkap, tidak rapi, atau ada hal mengakar lain yang membuat akhirnya ini bisa terjadi? Jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Di segmen ini sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasikin. Assalamualaikum Pak Zainul dengan Tifar, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Bang Tifal. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami kali ini. Pak Timbul. Ya, malam. Sebelumnya kami juga perlu menyampaikan, sebetulnya kami sudah berupaya untuk mengundang dari pihak Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan untuk ikut serta dalam diskusi, tapi sampai kita mengudara ini belum ada yang memberikan respon untuk siap bergabung dalam diskusi di Sapa Indonesia Malam. Pak Zainul, sampai ada fakta desil 10 nyelip namanya masuk sebagai penerima bantuan iuran, pertanyaan sederhananya, kok bisa? Ya sangat mungkin dong. Karena apa? Karena proses mengambil datanya kan mungkin ada yang kelewat, mungkin ada yang tidak valid, ada yang tidak sungguh-sungguh, sehingga masih ada misalnya
warga masyarakat yang desilnya 5 ke atas masih dapat penerima PBI misalnya, itu kan sangat mungkin. Makanya kita sangat mendorong untuk ada validasi ulang gitu ya. Kalau data yang kemarin malah Kemenkes merilis ada 19,4 juta kan penerima PBI yang tidak tepat sasaran kan, Ya. ya kan, dan itu terbesar ada di PBPU Pemda, ya kan 14 juta lebih. Itu warga yang dosilnya 5 ke atas tapi masuk dalam penerima manfaat yaitu PBI. Jadi menurut saya memang kita harus validasi ulang beneran ini data ini gitu. Tidak sungguh-sungguh ini konteksnya apakah ada yang coba main-main di belakang, Pak? Bukan. Data itu kan sebagian diambil dari bawah kan. Dari petugas yang ada di bawah. Sebagian ada teman-teman dari PKH atau juga dari pemerintah desa, itu kan ada juga dari hasil sensus gitu kan. Ya mungkin saja kan namanya juga banyak orang ya, banyak petugas, mungkin saja mereka tidak waktu pendataannya tidak datang langsung ke warga masyarakat langsung, hanya didata dari jauh, atau bisa juga petugasnya datang ke warga masyarakat, tapi warga masyarakatnya tidak mau membuka membuka data ekonominya secara transparan, kan ada juga. Karena saya juga mendapatkan laporan gitu dari beberapa petugas di lapangan, susah loh, misalnya menanyakan data aset, ya misalnya gitu ya, data aset, data income dari masyarakat gitu. Misalnya dia tapi punya sorry aset. saya potong Pak, tapi rasanya kok agak orang mungkin ada beberapa yang menyaksikan karena yang desil 10 sampai 1.800 orang bisa masuk dalam penerima bantuan, kok rasanya nggak mungkin kalau tidak ada upaya untuk main-main dalam tanda kutip demi mengamankan duit begitu. Itu harus diselidiki lebih lanjut ya kalau dugaan sampai ke sini ya. Tapi saya sih melihat keteledoran soal pendataan saja gitu. Saya masih husnudon ya. Itu hanya keteledoran soal pendataan. Tidak ada mensreanya lah. Ya, ya. Tapi kalau mau diteliti lagi, mau diselidiki ya monggo saja. Saya kira aparat penegak hukum kan juga punya ruang untuk bisa masuk lebih jauh ya. Kalau saya sih. Oke. Gitu, Mas. Pak Timbul, Anda Ya. merasa sesederhana bahwa ini masalah penyisiran yang tidak tepat atau ada hal yang dirasa kok rasanya kok sampai 1.800 orang desil 10 Ya. bisa nyelip di penerima bantuan iuran? Jadi begini, survei kesehatan Indonesia yang dikeluarkan Kemenkes 2024 itu dirilis. Jadi survei kesehatan Indonesia di tahun 2023 mengatakan bahwa 35% penghuni PBI itu adalah karyawan swasta. Dan kalau kita kontekskan hari ini, memang banyak perusahaan yang tidak mau membayar 4% ke BPJS Kesehatan sebagai penerima upah, tetapi dia masukkan ke PBPU Pemda. Betul. Dan itu sudah ditemukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Sudah disampaikan. Tapi kan Pemda juga kan kalau dia mau nerima ya nggak apa-apa juga katanya. Ya kan masalahnya bukan itu. Yang masyarakat miskinnya ketahan. Harusnya karyawan-karyawan penerima upah ini dikeluarkan. Sehingga dia menjadi peserta penerima upah yang bayarnya 4% dari pemberi kerja dan 1% dari pekerja. Melingkupi maksimal 5 orang. Nah, ini kan artinya masih terjadi. Dan kalau memang mau ya, momentum saat ini menjadi proses bersih-bersih data sehingga PBI JKN dan PBPU Pemda itu benar-benar diisi oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan siapa yang ngelip? Dan itu memang pemerintah harus. Leading sektornya siapa kalau gitu? Ya Kemenkes, Kemensos, Kemenkeu, BPJS itu harus berkolaborasi dan Kemendagri karena Pemda. Nah, ini kan menjadi persoalan tadi disebut lebih banyak di PBPU Pemda. Kalau memang di PBI JKN itu memang ada pendataan yang tadi nggak tepat sasaran karena menurut saya ya datanya juga nggak langsung ke rumah tangga. Dia tanya tokoh masyarakatnya, RT RW. Nah, ini kan persoalan yang ditemukan oleh Kemensos, rumahnya bagus, punya motor dan punya garasi, tapi dia masuk PBI. Nah, langkah seriusnya menurut Anda sebatas pada menyisir ulang, mengecek ulang kembali secara faktual, atau ada langkah lain yang rasanya bisa lebih ngena gitu bahwa yang kalangan-kalangan mampu ini bisa dalam tanda kutip didepak lah dari PBI itu? Kalau menurut saya, revisi dulu PP 101 2012 tentang PBI JKN yang nanti harus menyatakan bahwa pendataan itu harus ke rumah tangga.
Dan rumah tangga itu harus mendapatkan atau misalnya dia, oke, saya pernah disurvei, supaya data itu valid. Ya, tidak lagi boleh menanyakan kepada siapa-siapa. Mengenai prosesnya agak lama, ya memang itu supaya valid. Dan kemudian juga dipastikan kalau memang itu tidak sesuai dengan, segera diinformasikan, misalnya sebulan kemudian dinonaktifkan. Nah, menurut saya sih pendataannya harus lebih konkret. Nah, untuk yang PBPU Pemda itu tadi harus ada ketegasan dari pemerintah, Kemendagri harus tanya tuh kepada seluruh gubernur, wali kota, bupati, jangan memasukkan pekerja-pekerja penerima upah ke dalam PBPU Pemda. Coba DJSN tuh udah menerima, sudah menemukan, tinggal koordinasi, tinggal pengawasan dan penegakan hukum. Saya baru penegasan, berarti Anda merasa bahwa ada main-main juga dalam tanda kutip soal pendataan? Ada, karena penerima upah banyak juga yang memang menolak tidak mau bayar 4%. 4% dari upah maksimal 12 juta kali sekian ribu karyawan itu bisa sekian miliar. Nah, ada dugaan waktu itu dikasih ke Pemda, Pemdanya mendata membayarkan sebagai PBPU Pemda yang uangnya harus keluar 4 miliar misalnya. 1 miliar bisa aja di sini. Baik. Nah, ini kan menjadi sebuah praktek yang akhirnya memastikan orang miskin susah masuk. Oke. Karena PBPU Pemda pun ada keterbatasan fiskal daerahnya. Oke. Pak Zainul, tadi kalau dalam laporannya Pak Timbul, ternyata dalam masa reaktivasi 3 bulan ini di bawah masih ada kendala, Pak. Bahkan mereka yang penerima PBI harus terikat dengan aturan birokrasi lagi, melapor ke Dinsos kalau mau diaktifkan lagi itu akun mereka yang PBI itu. Dengan masa 3 bulan ini menurut Anda memungkinkan tidak ya untuk mengubah semuanya, termasuk memperbaiki data-data itu tadi? Prioritas pertama, Haikal ya, menurut saya, laksanakan dulu kesepakatan rapat pimpinan DPR dengan para menteri dan ketua lembaga yang kemarin sudah disepakati bahwa 11 juta PBI yang dinonaktifkan itu aktifkan dulu selama 3 bulan. Ini harus di-clearkan dulu nih dengan Kemenkes dan juga Kemensos ini. Soalnya apa? Waktu kemarin kita RDP dengan Kemenkes dan juga BPJS, ternyata pemahamannya beda. Iya, mereka hanya mengaktifkan yang 120.000 saja. Sementara yang 10 juta sekian itu tidak langsung diaktifkan selama 3 bulan. Iya, betul. Nah, itu masalah itu nanti. Menurut saya gini, kita harus akui bahwa ada masalah pendataan kita. Sebagai penebus dari kesalahan itu, aktifkan dulu 11 PBI yang dinonaktifkan ini. Sampai diverifikasi lagi nih yang tadi Pak Timbul sampaikan itu. Bahwa mana yang benar-benar dia berhak untuk PBI, mana yang dia tidak layak mendapatkan PBI. Saya setuju. Kemenkes sendiri sudah buka data kok. Ada 46 juta warga yang harusnya mendapatkan PBI, gak bisa masuk menjadi peserta PBI karena terganjal oleh warga masyarakat peserta JKN yang sebenarnya tidak layak mendapatkan PBI. Dan Kemenkes juga membuka kok ada 19,6 juta yang nggak layak mendapatkan PBI. Terbesar, betul kata Pak Timbul, terbesar ada di PBPU Pemda. Nah, bagaimana caranya selama 3 bulan ini? Betul kata Pak Timbul, semuanya harus duduk bersama, bukannya di level atas, sampai di level paling bawah. Betul. Ya kan? Di pemerintah daerah, kabupaten, segera bikin rapat koordinasi antara Dinkes, Dinsos, ya, kemudian BPJS tingkat kabupaten kota, termasuk dengan Dukcapil, ya kan? Duduk bareng, misalnya nih, ada satu kabupaten, 150.000 peserta JKN PBI-nya itu dinonaktifkan. Segera duduk bareng. Panggil seluruh kepala desa, bikin rakor. Data yang dinonaktifkan itu bagi ke semua kepala desa, bagi semua. Di tempatmu, di desamu ada 100 orang, ada 500 orang, ada 1.000 orang yang PB-nya dinonaktifkan karena dianggap desilnya desil atas. Habis itu dampingi kepala desa turun ke rumah-rumah warga untuk mengklarifikasi data itu. Misalnya gitu, itu langkah konkret. Kalau itu tidak dikerjakan, hanya nyortir data dari depan komputer saja, nggak akan selesai. Dan itu yang selama ini terjadi, Pak. Percaya sama saya, betul. nggak akan selesai. Kenapa? Karena warga masyarakat punya hak untuk mengklarifikasi. Ketika dikasih tahu, Bapak, Ibu, Anda sekarang PBI-nya dinonaktifkan. Karena menurut
pemutakhiran data kita, Bapak Ibu, desilnya 5 ke atas. Kan dia harus tahu, dia harus punya kesempatan untuk menyanggah kan. Iya, iya. Oh nggak bisa, saya kurang mampu, income saya cuma segini, aset saya hanya segini, kan gitu. Nah itu kan butuh waktu, itu hanya bisa dilakukan di level yang paling bawah. Dan itu tidak Oleh bisa karena dalam 3 itu- bulan ini ya Pak ya? Masih Oh, sulit? bisa, kan menurut saya sih optimis bisa kalau sungguh-sungguh loh ya. Oke. Kalau sungguh-sungguh bisa. Kenapa? Karena kan kita punya perangkat desa, kita punya PKH, kita punya Babinsa, punya lengkap kok. Baik. Tinggal mereka digerakkan dalam satu kurun waktu yang bersamaan, bersinergi, berkolaborasi, semuanya objektif, transparan. Saya kira insya Allah 3 bulan cukup itu. Oke, terakhir singkat saja Pak Timbul. Ya, jadi memang harus ada action yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi, mungkin gini Pak, kalau 11 juta diaktifkan, 11 juta kali 42.000 kali 3 bulan, Menkeu harus nambah 1,3 triliun. Kalau yang 106 itu kan hanya 15 miliar. Maksud saya gini, yang 11 juta kalau sakit, datang aja ke Vaskes, diaktifkan di sana, baru nggak usah ke Dinsos langsung. Nah, paling berapa sih dari 11 juta? Ini kan juga bisa menghemat anggaran yang dari Kemenkeu. Nah, itu yang lebih pas karena itu terjadi di 2025. Dan ini yang memang memastikan rakyat mendapat jaminan JKN langsung. Baik. Tanpa harus ke Dinsos. Nah, ini yang menurut saya kembali Menkes, Menkeu dengan Mensos harus membuat surat keputusan bersama yang memberikan guidance kepada Vaskes untuk memberikan pelayanan langsung. Oke. Dengan menjamin pembiayaan itu dari JKN, dari BPJS Kesehatan. Nah, jadi rumah sakit itu pun harus mendapatkan kepastian hukum. Oke. Jadi dengan jaminan yang diberikan oleh ketiga menteri ini, maka Vaskes langsung melayani, dapat jaminan pembiayaan dari BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan mendapatkan jaminan akan dibayarkan oleh Menkeu. Oke. Pasien yang paling pasti mendapatkan pelayanan langsung. Oke. Pak Jadi Timbul. harus ada kolaborasi tiga menteri ini untuk Oke. menjamin dan memastikan Vaskes harus membayar, harus memberikan layanan. Sudah kami tangkap poin dari Ya. situ. Pak Timbul, terima Ya, kasih sudah terima kasih, datang ke sama-sama. studio. Ya. Pak Zainul, terima kasih juga sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu. Sama-sama. untuk Terima Anda kasih. berdua. Terima kasih. Selamat malam Terima kasih, semua. Assalamualaikum. Pak. Terima kasih.